panik dan lari berhamburan saat mengetahui gumpalan asap tebal turun dari puncak Gunung Semeru pagi tadi. Mereka berusaha menjauh dari lokasi untuk mencari tempat aman. Pelan-pelan Ibu, pelan-pelan. Sebentar, di situ aja, Dek. Mondali, siap-siap. Akibat erupsi Gunung Semeru, permukiman warga desa Kampung Renteng Lumajang, Jawa Timur tertimbun material vulkanik. Akibatnya rumah warga ambruk karena tak kuat menahan volume abu dan material vulkanik. Sementara sejumlah petugas Satuan Brimob Polda Jati menyusuri rumah-rumah warga di Desa Sumbersari Umbulan. Sejumlah warga nekat kembali ke rumah mereka yang terdampak abu vulkanik untuk mencari harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Minum air gula? Iya, gula pasir tuh sama air putih. Kita butuh betul susu, pempes itu. Minyak lagi mas, nggak ada, sabun buat mandi kita belum dapat. Lokasi di daerah ini ya sebagian banyak rumah roboh, kemudian banyak masyarakat yang ingin mengevakuasi barang-barang miliknya. Jadi tugas saya memberikan arahan pada masyarakat agar menjauhi dari lingkungan ini karena dalam keadaan saat ini masih membahayakan. Patroli dilakukan untuk mengimbau warga agar kembali ke pengungsian. Petugas mengaku akan menjamin keamanan rumah warga selama ditinggalkan pemiliknya ke lokasi pengungsian. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat erupsi Gunung Semeru hingga malam ini sudah mencapai 22 orang. Listrik di sejumlah desa terdampak erupsi Semeru masih padam. Ribuan buruh di Kabupaten Tangerang, Banten kembali turun ke jalan menuntut revisi upah minimum tahun 2022. Selamat malam pemirsa. Selain informasi dari bencana erupsi Gunung Semeru, iNews Malam juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya, termasuk soal Bribda Randi yang memaksa kekasihnya aborsi akhirnya dipecat dengan tidak hormat. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kembali erupsi ya. Ini erupsinya ini mengarah ke Supiturang. Ya erupsi lagi, Semeru erupsi lagi. Evakuasi warga lagi. Erupsi lagi. Pelan-pelan Ibu, pelan-pelan. Di situ aja, Dek. Jangan kemana-mana, tunggu. Enggak. Tunggu bapaknya sini, tunggu. Pak, Bu, dia masih selamat atau bisa menjawab? Rumah sampai hancur karena tidak kuat untuk menahan abu vulkanik yang tertimpa di atasnya.
ketok ebonge wis kilo cuwedhek iki lho. Ya pemirsa, sejumlah warga Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro masih menempati Balai Desa Penanggal. Namun tidak sedikit warga yang sudah meninggalkan posko pengungsian untuk tinggal di rumah sanak saudara. Sejumlah warga Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro masih menempati Balai Desa Penanggal. Data sementara jumlah yang masuk yang mengungsi di Balai Desa sebanyak 207 warga. Sementara itu sebanyak 246 warga mengungsi di rumah warga sekitar Balai Desa, yaitu Desa Supiturang, Desa Sumberwulu, dan Desa Sumbermujur. Bagi warga yang sakit di Balai Desa Penanggal juga tersedia pos kesehatan, dan untuk bantuan makanan, alas tidur, dan pakaian sudah terpenuhi bagi warga yang mengungsi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari posko relawan dan bantuan, kita sudah terhubung dengan Mahathir Muhammad di lapangan Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Ya, selamat malam Mahathir. Bagaimana kondisi di posko relawan dan bantuan saat ini? Ya, selamat malam Mirva untuk posko bantuan dan juga di kondisi para relawan di posko lapangan Pelanggal. Ini memang sudah terpenuhi, dan juga tenda-tenda yang tadinya hanya ada 2 atau tenda sementara atau posko sementara, kali ini dari Kementerian Sosial juga sudah memberikan tenda bantuan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut sebenarnya apa saja yang sudah terpenuhi dari yang sebelumnya sangat terbatas hingga saat ini sudah terpenuhi. Banyak juga instansi, komunitas, organisasi yang membantu. Saya akan mengajak Anda untuk berbicara langsung dengan salah satu relawan di sini, yaitu dengan Mbak Siti Komariah. Mbak, selamat malam. Selamat malam. Mbak, ini saya mau nanya dulu, ini kondisinya sering mati listrik ya, ini gimana nih Pak, Mbak? Kalau masalah ini kita tidak tahu ya, karena kemarin pun, kalau kemarin sih nggak ada, kemarin nggak ada lampu, cuma kita pakai lampu cas. Kalau hari ini sudah nyala tapi nggak tahu kenapa mati lagi, kita juga nggak tahu. Oke Mbak, saya mau nanya sekarang, kemarin kan cuma ada 2 tenda pas hari pertama saya kesini di hari Minggu. Nah sekarang tendanya sudah luar biasa banyak. Ini sebenarnya dari komunitas mana aja dan organisasi mana aja sih sudah membantu di sini? Kebetulan di sini dari organisasinya berbagi ini dari ada beberapa relawan ya, seperti kebetulan ada di sini ada dari Properti, VVPD Harapan, Sahabat, S3 juga Bogor, Pak Bob, ya. Banyak Pak ya, ini semua kurang lebih seperti ini ya. Cukup banyak ya. Ini sangat-sangat peduli sekali pada warga kita yang ada di Lumajang, ya, terutama di Gunung Semeru yang kena musibah. Semoga cepat selesaikan, gitu Mas. Juga terima kasih atas bantuannya dari tim relawan-relawan ini, semuanya yang sangat-sangat peduli, juga dari mbaknya tim dari relawan mana Mbak? Kriwi Lumajang. Dari Mbak Kriwi Lumajang. Mbak, untuk saya mau nanya ke Mbak Siti Komariah sekarang, untuk distribusi ke berbagai macam desa, khususnya ke posko, itu bagaimana distribusinya? Lancarkah sejauh ini? Apa ada masalah untuk distribusi dan apa saja biasanya distribusikan, Mbak? Lancar, ada beras, ada mie, ada minyak, ada gula, semua yang ada di sini itu kok disampaikan. Ya. Sebenarnya sejauh ini hingga malam hari ketiga berarti ya, sebenarnya apa yang benar-benar dibutuhkan oleh warga hingga saat ini ada Kak Simba? Atau mereka sebenarnya udah merasa cukup-cukup aja nih? Untuk saat ini sih nggak ada nggak ada inian sih, cuma kita nggak ada laporan lagi perlunya apa kita nggak ada, cuma ada yang ngambil oke, kita kasih, ada yang ngambil oke, kita kasih, gitu aja. Untuk dapur umum sendiri Mbak, ini ada nggak di sini dan bagaimana proses pemasakan ini Mbak? Kalau dapur umum katanya kemarin sih dibuatkan, tapi ternyata sekarang sih masih belum bergerak sampai sekarang. Berarti untuk distribusi makanan sendiri berarti makanan siap saji ya Mbak ya? Iya, betul. Siap saji. Nah, untuk dari bantuan sendiri sebenarnya udah dari, selain ini ada dari luar kota juga sih Mbak, dari Lumajang ada dari luar kota yang lain nggak sih? Kotanya aja, kota mana aja?
Dari luar kota ya ini mereka ini yang mendukung semuanya gitu. Bisa disensor aja lah untuk tim relawan kita yang dari luar kota. Terakhir nih Mbak, kendala ada nggak sih bagi para relawan sendiri? Relawan-relawan di sini ada nggak sih Pak kendalanya atau keluh kesahnya? Maksudnya gini, bukan artinya kita mengeluh ya, artinya mungkin ada kendala-kendala yang atau dialami para relawan selama kurang lebih 3 malam ini nih Mbak. Nggak ada sih, nggak ada. Cuma kekurangan tenaga untuk memasukkan barang aja. Terus ya, ini kalau dari ada erupsi gitu-gitu, sejauh ini masih aman ya Mbak ya? Aman, masih aman. Baik, Ya. Mbak Siti Komariah, terima kasih banyak atas waktunya Mbak. Semoga sehat selalu, Bapak juga sehat selalu atas waktunya. Semoga bantuan relawan ini, Bapak dan Ibu semua relawan juga dapat pahala dan distribusi juga lancar. Amin, terima kasih banyak. Ya, itu pembicaraan kami dengan sejumlah relawan. Memang bukan hanya dari satu relawan, banyak sekali relawannya. Ini luar biasa membantunya, dan kalau saya akan menunjukkan pada Anda di dalam tenda yang berada di desa kami yang melaporkan inilah kondisi salah satu ya dari sekian banyak tenda yang sudah didirikan. Jadi Mirfa, kalau kami boleh menggambarkan sedikit cerita pada malam pertama, maksudnya malam kedua ya, di minggu malam, berarti di minggu malam itu tenda yang berada di desa Pelanggal ini hanyalah tenda darurat, itu hanya 3 tenda. Sedangkan bantuan begitu banyak datangnya. Nah, ketika waktu itu Bu Tri Risma itu Menteri Sosial pada minggu sore langsung melakukan survei, langsung mengcross-check apa saja kekurangannya, apa saja yang dibutuhkan. Ini luar biasa sekali dari Kementerian Sosial, selanjutnya dari instansi organisasi yang tadi sempat disebutkan. Itu begitu luar biasa bantuannya, tenda-tenda sudah terpenuhi, untuk juga dari tikar-tikar juga sudah terpenuhi, dan relawan juga sudah mulai berdatangan membantu bahu-membahu untuk nanti berdistribusikan banyak semua sembako ke beberapa desa. Salah satu yang paling dekat di sini, tadi di paket sebelumnya atau di VO sebelumnya, Mirfa sudah menyampaikan di desa Balai Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, yang warganya kurang lebih ada 207 tadi yang Mirfa sebutkan, itu kebanyakan memang ada di sana dan didistribusikan. Nah, di rumah warga pun yang sudah mengungsi di rumah warga di sekitaran balai desa juga didistribusikan untuk warga. Nah, ini kalau di layar kaca Mirfa, ini baru saja berdatangan dari bantuan yang kami belum tahu dari mana, tapi kami melihat di depan banyak sekali kendaraan mobil yang baru datang nih, memberikan mie instan kepada seluruh relawan untuk nantinya untuk para pengungsi. Dan selain berada di lapangan Penanggal ini, di Kecamatan Candipuro sendiri banyak sekali posko sebenarnya. Salah satunya yang terdekat dari sini kurang lebih kalau ditempuh menggunakan mobil sekitar 20 hingga 30 menit. Itu ada di Sumber Luwuh kurang lebih 30 menit dari sini. Itu juga sudah terpenuhi, bahkan itu paling siap sebelum di Desa Penanggal. Jadi untuk saat ini pun sudah terpenuhi untuk kebutuhannya. Sementara itu di Mirfa, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda dari Posko Bantuan Lumajang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Ya pemirsa, tim SAR terus menemukan korban meninggal erupsi Gunung Semeru. Korban dibawa ke kamar mayat RSUD Haryoto untuk dilakukan identifikasi. Satu persatu ambulan tim SAR membawa jenazah korban erupsi Semeru ke kamar mayat RSUD Dr. Haryoto. Sore tadi, sekitar 4 jenazah dibawa ke RSUD untuk dilakukan identifikasi. Dari 4 jenazah, 3 diantaranya adalah ayah, ibu, dan anaknya berusia 6 tahun. Ketiga jenazah ditemukan dalam kondisi berpelukan di dalam satu ruangan di Dusun Renteng. Seorang lagi berjenis kelamin perempuan ditemukan di Dusun Kamar Kajar. Untuk hari ini korban dari erupsi Gunung Semeru itu ada 4. Dari 4 ini yang 3 satu keluarga, anak, ibu, sama bapak. Dan yang 1 ini adalah lain dusun, tapi tetap di dusun dulu, yaitu Kampung Renteng. Siap. Kondisi dari korban gimana? Kondisi dari korban ini sudah meninggal semua. Hingga kini, keempat jenazah masih dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Jatim, Polres Lumajang, dan tim RSUD Dr. Haryoto. Dari Lumajang, Hana Purwadi, Anyus melaporkan.
Ya pemirsa, untuk mengetahui update terkini korban erupsi Semeru, kita sudah terhubung dengan Oki Arisandi di Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam Oki, bagaimana informasi terkini terkait korban erupsi? Ya, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk pertama, keseluruhan korban terdampak erupsi Gunung Semeru, baik itu korban yang masih bisa selamat dan membutuhkan perawatan maupun korban meninggal dunia, ini khusus di Kabupaten Lumajang bisa terawat atau teridentifikasi di beberapa rumah sakit. Salah satunya jika mereka perlu mendapatkan penanganan medis lebih awal, mereka bisa dirujuk ke Puskesmas Penanggal yang merupakan puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dari kaki Gunung Semeru atau tempat Kecamatan Candipuro yang merupakan kecamatan terdekat dari Gunung Semeru. Sementara jika membutuhkan perawatan lebih lanjut, nanti para korban bisa langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Paiciran maksud kami, di mana tempat kami melaporkan saat ini. Dan jika nanti korban tersebut memiliki jumlah luka yang cukup serius atau luka bakar cukup serius seperti di atas 80%, maka korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, karena memang di sanalah khusus untuk para korban yang mengalami luka bakar cukup serius dirawat. Sementara untuk rumah sakit lain yang juga masih mendapatkan layanan bagi para korban terdampak erupsi Gunung Semeru, salah satunya adalah Rumah Sakit Bayangkara Polres Lumajang. Dan di rumah sakit tempat kami melaporkan di RSU Pasiran, di mana saat ini setidaknya ada 16 pasien yang masih dirawat di dalam rumah sakit ini, dan satu diantaranya baru masuk tadi malam dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di ruang ICU, sementara satu orang dikabarkan telah meninggal dunia dan 2 orang lainnya baru saja dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena yang bersangkutan mengalami luka bakar cukup serius sekitar 80%. Sementara untuk seluruh jenazah korban erupsi Gunung Semeru difokuskan di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dan juga Rumah Sakit Bayangkara Polres Lumajang. Karena di sanalah tim DVI bertugas dan tadi telah memberikan himbauan kepada seluruh korban terdampak erupsi Gunung Semeru yang merasa keluarganya hilang. Mereka diharapkan bisa sesegera mungkin untuk menghubungi tim DVI di kedua rumah sakit tersebut dan nanti memberikan keterangan baik terkait dengan ciri-ciri maupun data primer atau sekunder yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi secara antemortem. Untuk data primer sendiri, contohnya bisa berupa rekam gigi yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan maupun korban, maupun ada rekam sidik jari, dan juga ada contohnya seperti DNA darah yang nanti bisa membantu untuk mengidentifikasi korban yang tidak bisa teridentifikasi atau belum diketahui identitasnya. Sementara untuk data sekunder yang dibutuhkan biasanya adalah seperti foto pembanding di saat korban sebelum terjadinya bencana erupsi Gunung Semeru. Dan tadi sudah diinformasikan juga bahwa total jumlah pasien meninggal akibat erupsi Gunung Semeru hingga malam ini tercatat ada 22 orang. Dan tadi sore, tepatnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Kapolri Jenderal Listio Sigit ditemani bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan juga Kepala BNPB telah melakukan peninjauan secara langsung di rumah sakit tempat kami melaporkan, dan tadi juga menjenguk beberapa pasien yang hingga malam ini masih dirawat. Tadi Kapolri juga sempat berdialog baik dengan korban maupun dengan keluarga korban dan juga sempat memberikan bantuan kepada keluarga korban. Selepas itu Kapolri bersama rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju posko pengungsian terdekat di Kecamatan Candipuro, di mana tadi di sana terlihat bagaimana kawan-kawan dari Polda Jatim maupun kawan-kawan Bayangkari memberikan sejenis trauma healing kepada anak-anak khususnya, karena memang seperti yang kita tahu, selain menimbulkan kerusakan material maupun korban meninggal maupun korban luka, tentunya erupsi Gunung Semeru juga menyisakan trauma mendalam khususnya bagi anak-anak, sehingga memang diperlukan trauma healing atau penanganan kondisi psikologi bagi mereka. Dan tadi telah dilakukan oleh kawan-kawan dari Polda Jawa Timur, salah satunya dengan mengajak anak-anak tersebut seperti bermain bersama, bernyanyi bersama, bahkan hingga membagikan hadiah kepada mereka yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kawan-kawan
pemantauan dari Polda Jawa Timur. Diharapkan dengan adanya trauma healing tersebut sedikit banyak bisa mengobati rasa trauma maupun ketakutan yang dialami oleh para korban, khususnya anak-anak. Karena tadi kami sempat berbincang dengan Bupati Lumajang, Bapak Thodiqul Haq, dikatakan bahwa memang masih ada sejumlah korban yang merasa trauma atas erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Contohnya seperti tiba-tiba mereka terbangun saat tidur dan berlari atau bahkan menjerit, berteriak bahwa terjadi banjir lahar dingin. Hal itulah yang mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur kemarin langsung menerjunkan tim trauma healing untuk menangani seluruh korban yang saat ini telah tersebar di sejumlah posko pengungsian. Dan terkait dengan posko pengungsian sendiri, jika sebelumnya para pengungsi ini lebih difokuskan ke seperti balai desa, lapangan, kantor kecamatan atau sejenisnya, tadi sore Bupati Lumajang langsung memerintahkan jajarannya agar mendistribusikan jumlah pengungsi tersebut ke lokasi-lokasi lain agar tidak terjadi penumpukan. Karena dikhawatirkan penumpukan tersebut juga dapat berakibat pada munculnya infeksi terkait dengan COVID-19 karena saat ini kita tengah berada di pandemi COVID. Itu mengapa tadi Bupati Lumajang langsung menginstruksikan jajarannya untuk memindahkan beberapa jumlah pengungsi di sana menuju ke sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas yang ada di masing-masing kecamatan, baik di Kecamatan Candipuro maupun Kecamatan Pronojiwo. Dan terkait dengan dua kecamatan tersebut, seperti yang kita ketahui bahwasannya memang kedua kecamatan tersebut dihubungkan dengan jembatan Geladak Perak yang memang jembatan tersebut kini kondisinya sudah terputus akibat banjir lahar dingin maupun hasil erupsi Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu. Dan hal itulah yang mengundang keseriusan dari pemerintah Indonesia, khususnya dari Kapolri tadi telah meninjau langsung bersama dengan Gubernur Jawa Timur dan juga Bupati Lumajang, dan rencananya besok bersama dengan Presiden Jokowi akan juga kembali meninjau lokasi jembatan Geladak Perak yang sudah hancur dan terputus akibat erupsi Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu. Dan terkait dengan bagaimana seberapa parah kondisi erupsi kali ini, tadi digambarkan oleh Bupati Lumajang bahwasannya dasar sungai di jembatan Geladak Perak sendiri itu sedalam 150 meter, sementara tumpukan material abu vulkanik saat ini sudah setinggi 100 meter atau hampir menyentuh pondasi teratas dari jembatan tersebut. Itu artinya sudah cukup dalam. Dan tentu ini perlu menjadi perhatian khusus karena nantinya pemerintah akan memfokuskan membangun jembatan tersebut di tempat yang lebih aman, dan terkait dengan para korban yang kehilangan rumah huniannya nanti juga akan dicarikan lahan yang aman dan akan dibangunkan hunian sementara. Mirva, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Oki Arisandi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Haryoto, Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, tim SAR gabungan terus berupaya mencari korban hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, sebanyak 6 jenazah ditemukan, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terus menyisir sejumlah desa terdampak letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Salah satunya di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Kampung Renteng di Desa Sumberwuluh merupakan salah satu lokasi terparah yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Puluhan rumah hancur tertimbun abu vulkanik. Bahkan sejumlah rumah terpendam material erupsi hingga hanya terlihat bagian atapnya saja. Hingga Senin sore, tim SAR gabungan telah menemukan 6 jenazah korban hilang dan selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit guna proses identifikasi. Dari 6 jenazah, 3 jenazah ditemukan dalam satu rumah. Sementara itu, sebanyak 2 warga masih dinyatakan hilang. Pencarian dan evakuasi korban hilang masih akan dilanjutkan esok hari. Dari Lumajang, Jawa Timur, Mahathir Muhammad, Sugi Cahyadi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Tim SAR terus mencari korban erupsi Gunung Semeru yang rumahnya tertimbun debu awan panas. Sementara warga juga nekat berusaha kembali ke rumah untuk menyelamatkan harta benda mereka. Tim rescue yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan relawan melakukan pencarian satu keluarga atas nama Giman, warga Dusun Curah Kobokan, Desa Sumbermujur, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Awalnya proses pencarian dilakukan secara manual.
Namun karena medan yang sulit, akhirnya pencarian menggunakan alat berat. Namun karena cuaca mendung, akhirnya pencarian dihentikan. Dan rencananya proses pencarian akan dilanjutkan Selasa besok. Kegiatan untuk sore hari ini semua tim evakuasi dan pencarian dengan masyarakat yang masih diduga hilang di titik-titik perumahan itu menggunakan alat berat dikarenakan memang kita kesulitan untuk menggunakan alat-alat manual. Pasir walet ini sangat keras. Itu alat-alat yang kita datangkan. Mudah-mudahan ada hasil ya. Karena memang itu titik rumah Ibu Benar. Sementara itu, warga Dusun Curah Kobokan nekat kembali ke rumah mereka demi menyelamatkan harta benda. Termasuk hewan ternak mereka seperti kambing, sapi, dan ayam. Proses evakuasi hewan ternak ini dibantu petugas dan relawan. Padahal kondisi di lokasi saat ini masih sangat berbahaya. Warga berharap bantuan kepada warga terdampak segera dilakukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, Anyus melaporkan. BNPB mencatat korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru sudah mencapai 22 orang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.